mata pelajaran sosiologi. Ya, sebelumnya Ibu absen. Oh, Alia. Alia kenapa? Alia sakit. Terus yang lainnya ada lagi? Tadi dispek. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan karena kita ketahui cuaca yang berubah-ubah ini membuat kondisi kesehatan kita terkadang menurun ya. Apalagi kan kalian sudah belajar seharian penuh, capek. Jangan lupa makan juga yang teratur ya, supaya selalu fit dan segar ya untuk melaksanakan pembelajaran tiap harinya. Ya, hari ini kita bertemu akan membahas materi yang sebelumnya sudah 2 kali pertemuan kalian membuat produk ya, yang berupa mading, proyek kalian kelompok. Nah, hari ini nanti kita akan mempresentasikan ya dengan materi pembelajaran masalah sosial dalam arus globalisasi. Nah, sebelum ke materi, ini kesepakatan kelas yang harus kita sepakati selalu tiap pertemuan ya. Yang pertama harus hadir tepat waktu ya. Jadi istirahat 30 menit, gunakan sebaik mungkin untuk sholat, makan, dan masuk kembali di kelas, jangan sampai ada yang terlambat. Kedua, berbicara dengan sopan. Nah, Ibu seringkali masih mendengar kadang berkata kasar ya di belakang ya. Nah, hal itu biasanya karena sudah terbiasa mengucapkannya, sehingga kadang tidak sadar ada guru kalian ngomong kasar. Nah, itu tolong hilangkan dari kebiasaan keseharian berkata kasar, sehingga dimanapun tepatnya selalu berbicara dengan baik ya. Kesepakatan ketiga, kita harus saling menghargai maaf ya. Jadi di saat Ibu menjelaskan ya kalian mendengarkan, pada saat kalian presentasi semua temannya juga menyimak temannya yang presentasi ya. Keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan yang Ibu atau Bapak guru sepakati. Mengumpulkan kapan ya kalian mengumpulkan ya. Yang terakhir, aktif dan semangat ya. Semoga aktif selalu untuk 12 IPS 1 ya. Amin. Ya, oke, ini kesepakatan bersama kita. Berikutnya ya, tujuan pembelajarannya selama 3 minggu ini. Yang pertama, melalui pembelajaran proyek yang dihasilkan mading oleh kalian ya. 1, setelah melihat video dan berdiskusi, peserta didik mampu menguraikan konsep globalisasi, modernisasi, westernisasi, konsumerisme, dan hedonisme sebagai dampak dari perubahan sosial di tengah arus globalisasi. Yang kedua, setelah melihat video dan berdiskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil pembuatan mading ya tentang globalisasi, modernisasi, westernisasi, konsumerisme, dan hedonisme sebagai akibat dari arus globalisasi. Berikutnya. Nah, ini kelompok yang kemarin sudah kita sepakati bersama. Kelompok 1 nanti akan mempresentasikan tentang globalisasi, kelompok 2 tentang modernisasi, kelompok 3 tentang westernisasi, kelompok 4 tentang konsumerisme, dan kelompok terakhir tentang hedonisme. Nah, aktivitas pembuatan mading kemarin, silakan boleh di satu persatu. Ya, 12 IPS 4. Selanjutnya 12 IPS 3. Selanjutnya 12 IPS 2 dan terakhir ya 12 IPS 1. Silakan, aktivitas berikutnya akan dipimpin oleh Pinkan. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Mulia telah menjelaskan. Jadi di sini aku akan jadi yang bantu kalian dalam kegiatan ini. Kita akan mempresentasikan tentang pengaruh arus sosial dalam dalam globalisasi. Jadi yang pertama ada yang maju dari kelompok 1 membahas tentang globalisasi. Silakan kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang globalisasi.
itu globalisasi dan apa itu landasan-landasan apa saja yang digunakan dalam globalisasi tersebut. Nah, pertama kita akan mengenalkan anggota tim saya dulu, yaitu ada Aliansi Biar Politik, terus ada Komputer Asia, ada Amanda, ada Fitri Tola, ada Kairia Dewi. Ya, kita mulai dari apa itu artinya globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan perkembangan yang cepat dalam bidang komunikasi, teknologi, informasi, transportasi yang membuat bagian dunia yang jauh menjadi dapat dijangkau. Globalisasi melahirkan suatu proses keamanan masyarakat yang mendunia dan tidak lagi mengenal batas-batas wilayah. Kemudian di sini ada ciri-ciri. Yang pertama, konsep ruang dan waktu ditandai dengan perkembangan barang-barang seperti telepon, TV, ekonomi dan perdagangan antara negara akan saling bergantian. Adanya peningkatan interaksi kultural, perkembangan media massa, meningkatnya berbagai masalah yang menjalani suatu negara, dan yang terakhir perubahan, kemajuan dan perkembangan teknologi dalam aspek tersebut. Terus di sini ada landasan, maksudnya arus globalisasi ke Indonesia saat ini berdampak ke berbagai bidang yang ada. Terdapat suatu landasan yang dapat digunakan di masyarakat. Pancasila merupakan landasan yang dapat digunakan untuk menghadapi masuknya pengaruh globalisasi dunia saat ini ke Indonesia. Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila dapat digunakan sebagai landasan dalam yang menghadapi masuknya pengaruh globalisasi ke Indonesia. Yang keempat ada dampak positif. 1. Hidupnya pasar global. 2. Meningkatkan dan memperluas hubungan kerjasama internasional. 3. Berkembangnya ilmu, pengetahuan dan teknologi. 4. Meningkatnya efektifan dan efisiensi. 5. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. Dampak negatifnya: 1. Terkikisnya budaya lokal. 2. Terkikisnya nilai-nilai sosial. 3. Perubahan gaya hidup. 4. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Dan salah satu contoh konsep ruang dan waktu di dalam globalisasi teknologi transportasi adalah membuat waktu kita lebih efisien jika ada bepergian, contohnya seperti menggunakan pesawat, kereta listrik, mobil, dan kapal laut. Ya, berikut ada ya, jadi sekian dari pengertian globalisasi dan lain-lainnya. Ada yang ingin bertanya? Ya, lagi. Silakan memperkenalkan diri dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pengirang Dali dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa contoh globalisasi yang terjadi sekarang? Contoh ya, itu pertama dari Ragil. Jadi contoh globalisasi sekarang yaitu seperti dulu itu nggak ada yang namanya jaringan internet ya. Sekarang udah mulai ada jaringan internet dan juga transportasi sekarang udah mulai berkembang. Seperti sekarang ada kereta listrik yang dulu cuma menggunakan uang. Mana lagi yang cukup? Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Kesia Sari dari kelompok 3. Aku ingin nanya, landasan apa yang digunakan dalam mengikuti globalisasi? Yang bertanya untuk pertanyaan di Sari, jadi landasan yang digunakan dalam globalisasi untuk di Indonesia sendiri ya kita berlandasan dengan Pancasila karena di situlah kita pentingnya kita mendapatkan suatu cerminan gitu. Semua ini cerminan kehidupan biasanya di Pancasila itu. Sekian cukup. Oke, balik lagi ke Michael. Sekian, terima kasih yang sudah bertanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kelompok kami. Terima kasih. Baik,
Saya Bastis. Saya Tanesya. Boleh dimulai. Yang pertama ada pengertian, di mana modernisasi adalah suatu proses perubahan dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern atau lebih maju. Di sisi lain juga, menurut KBBI, modernisasi yaitu perubahan sikap masyarakat untuk beradaptasi dengan keadaan sekitar yang baru. Adapun tujuannya, modernisasi memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, proses modernisasi ini juga berupaya untuk dapat memperbaiki pola pikir yang ada di masyarakat sehingga menjadi lebih baik. Modernisasi dimaksud untuk memperbaiki dan mencapai suatu bentuk masyarakat yang lebih maju. 8. Memiliki ilmiah yang ada dalam masyarakat, melembaga ke dalam kehidupan penguasa serta masyarakatnya. Nomor 9. Mencipta iklim yang digemari oleh masyarakat melalui modernisasi dalam penggunaan alat komunikasi massa. Adapun dampak positif modernisasi: 1. Mudah melakukan komunikasi. 2. Mobilitas tinggi. 3. Mudah memperoleh informasi. 3. Mudah memperoleh informasi. 4. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri. 5. Mudah memenuhi kebutuhan. 6. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. Dampak negatif dari modernisasi: 1. Terdapatnya pencemaran lingkungan. 2. Tingginya tingkat kasus kriminalitas. 4. Masuknya budaya-budaya asing atau luar. 5. Terdapatnya kesenjangan ekonomi dan sosial. 6. Terjadinya demoralisasi. Dan 7. Mudah berlaku westernisasi. Nah, contohnya dari beca ke mobil, terus ada dari sepeda ke motor, terus ada dari apa namanya ini kerbau ke traktor. Itu teh apa? Terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan tentang materi ini. Baik, setelah penjelasan dari kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Irma perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, nama saya Irma Yusufadi dari kelompok 4. Mau nanya dong, apa sih manfaat dari modernisasi? Izin menjawab ya. Manfaat dari modernisasi adalah mempermudah pekerjaan manusia dan tertuangnya ide dan penemuan baru. Apakah cukup Irma? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nijam. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah, kenapa kita mengalami modernisasi? Siap izin menjawab. Sebelumnya terima kasih atas Nijam yang telah bertanya. Jawabannya itu kan yang pertanyaannya kenapa kita mengalami modernisasi? Karena manusia itu adalah makhluk yang dinamis, di mana dinamis diri memiliki hati, bersemangat, dan cepat bergerak dan dapat menyesuaikan keadaan sekitar. Jadi misalnya kita menemukan penemuan baru, di situ kita berpikir penemuan baru ini bisa dimanfaatkan apa? Silakan lagi tunjukkan. Terima kasih yang sudah bertanya dan untuk menjawab. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2. Sekarang kita akan lanjut ke kelompok 3 yang membahas tentang westernisasi. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin menjelaskan tentang westernisasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Gesya Lestari sebagai moderator, di samping saya ada Saya Rio Ferdian. Saya Nijam, saya Mata. baik. Silakan Devi masuk ke materinya. Westernisasi adalah sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya barat seperti gaya budaya berpakaian, tingkah laku, dan kebudayaan. Ciri-cirinya adalah masyarakat lebih menyukai barang-barang dari luar negeri dan memilih gaya hidup konsumtif. Terjadinya penyimpangan perilaku yang berseberangan dengan budaya Indonesia. Ada juga pengaruhnya pengaruh budaya barat. Beberapa orang tak bisa
faktor dari westernisasi, yaitu adanya percampuran budaya sehingga semakin banyak masuk budaya barat dan juga mengonsumsi produk-produk luar negeri daripada dalam negeri. Dan yang terakhir ada contohnya yaitu membeli produk luar negeri yang lebih mahal, menerapkan hidup budaya barat, dan terakhir gaya bicara mencampurkan bahasa luar dengan bahasa Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman saya telah menjelaskan tentang apa itu westernisasi. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Nadia Sabila. Ingin bertanya, saya ingin menanya kepada kelompok 3 tentang westernisasi. Apa pengaruh westernisasi terhadap masyarakat? Ya, silakan Muhammad Ridwan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Nadila. Pengaruh westernisasi ini ada macam-macam ya. Yang pertama mulai dari sifat konsumtif masyarakat terhadap konsumtif masyarakat terhadap produk luar. Yang kedua ada berkembangnya sistem teknologi dan informasi. Yang ketiga ada banyaknya karya-karya yang mengandung unsur budaya luar. Dan yang terakhir ada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap westernisasi tersendiri. Apakah? Oke, selanjutnya ada yang bertanya? Oh, silakan Philip. Nama saya Philip Surat. Saya ingin bertanya, bagaimana proses terjadinya westernisasi itu sendiri? Baik, proses westernisasi sendiri dapat terjadi melalui para pedagang, penjajah, dan misionaris dari Eropa Barat. Penjajah yang percaya bahwa cara hidup mereka lebih unggul daripada orang-orang di tempat mereka berpergian. Jadi, westernisasi terjadi saat mereka merasa bahwa di negara lain lebih unggul. Itu apakah cukup, Mi? Gimana Philip? Oke, baik, sudah cukup. Kelompok 3 silakan menutup. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang kita lanjut ke kelompok 4 yang membahas tentang konsumerisme. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsumerisme. Mungkin pada konsumerisme ini kalian sedikit asing dengan kata-kata tersebut. Maka sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisrina Ginanafsi. Di sini saya menjadi moderator dalam kelompok 4. Di sebelah saya ini ada teman saya Nadia Sabila. Saya Farhan Fanajo. Saya Gita Hidayat. Saya Indi. Saya Fauzia. Baik, mari kita mulai presentasinya. Untuk Nadila yang dipersilakan. Jadi di sini, menurut Chico Gomez, arti konsumerisme adalah situasi di mana orang membeli barang semata-mata hanya untuk kesenangan, bukan hanya untuk membeli kebutuhan lain. Dan menurut asalnya adalah keinginan untuk konsumsi. Adapun konsumerisme menurut ideologi, konsumerisme merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan tanpa sadar dan berkelanjutan. Pembelian barang-barang hanya disadari oleh keinginan dan tidak. Adanya perasaan bangga ketika memiliki barang untuk dipamerkan, ingin tampil menarik di depan umum. 3. Meniru gaya hidup seseorang. Tujuan mencapai kepuasan diri, gaya hidup yang menganggap bahwa kepuasan diri dengan mengkonsumsi atau membeli barang-barang mewah tanpa melihat gaya dari barang tersebut, sehingga hal ini menjadi tolak ukur keberadaan individu dalam jenis kelas sosial masyarakat. Objek, contoh. 3. Pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang kedua, tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang ketiga, pergerakan aktif pasar dalam mencari konsumen. Dampak dari konsumerisme itu ada dampak positif dan negatifnya. Pertama, dampak positifnya 1, mendukung pertumbuhan ekonomi. 2, lebih banyak membuka peluang pekerjaan. Kemudian dampak negatifnya
membeli barang-barang bermerek padahal tidak dipergunakan. Baik, sebelum kita menutup presentasi kali ini, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Najida. Saya ingin bertanya, bagaimana cara yang baik agar kita terhindar dari gaya hidup tersebut? Baik, Najida, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara agar kita menghindari dari konsumerisme? Yang pertama itu, buat pengeluaran anggaran kamu di dalam 1 bulan untuk mengetahui pengeluaran biaya hidup kamu di selama 1 bulan itu. Yang kedua, tanam rasa ingin nabung supaya kalian tidak terjerumus oleh konsumerisme. Yang ketiga yaitu adanya buang jauh-jauh rasa gengsi, memiliki hal yang tidak begitu penting. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah hampir di akhir presentasi, tapi masih ada satu lagi yang belum. Ini kelompok 5 membahas tentang hedonisme. Silakan kelompok 5 maju ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siap. Ini saya sebagai moderator akan mempresentasikan tentang hedonisme. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah sayang jangan sampai terlalu sayang. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi Sokadi. Nama saya Melanis Madani. Nama saya Liman Sinaga. Nama saya Tania Siskadewi. Nama saya Najida Ida. Silakan, apa itu pengertian dari hedonisme? Ya, apa sih hedonisme itu? Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin untuk menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme juga merupakan ajaran atau pembenaran bahwa kesenangan atau juga kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tidaklah manusia. Ciri-ciri dari hedonisme. Orang dengan sikap hedonisme merupakan orang yang egois atau mementingkan dirinya sendiri. Orang dengan sikap hedonisme artinya cenderung memiliki konsumsi. Orang dengan sikap hedonisme adalah cenderung tidak memiliki perencanaan dalam hidupnya. Contohnya, membeli banyak mobil mewah, mentraktir orang dengan hasil hutang, gemar berbelanja, terus-terusan makan ikan. Dampak positif dari hedonisme tersendiri yaitu mengajak manusia untuk menikmati kehidupan dengan kebahagiaan dan kesenangan, agar manusia tidak selalu sedih dalam keadaan murung ataupun sedih. Dampak negatifnya menjadi pribadi yang boros, cenderung menimbul hutang, dan tidak memiliki dana darurat. Ada pertanyaan? Silakan, Dabina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Davina dari kelompok 2. Saya mau bertanya, kenapa kita harus memiliki dana darurat? Karena dana darurat itu sangat penting di masa mendatang. Sesuai dengan namanya, dana darurat merupakan simpanan akan dikeluarkan pada kondisi darurat ataupun tidak terduga. Gimana, Davina, cukup? Ada pertanyaan lagi? Ya, Rani silakan. Nama saya Rani Sasakirana dari kelompok 2. Izin bertanya. Sebutkan masing-masing satu dampak negatif dan satu positif dari hedonisme. Dampak negatifnya menjadi pribadi yang boros. Kalau dampak positifnya mengajak manusia untuk menikmati kehidupan dengan kebahagiaan dan kesenangan. Nah, Rani cukup? Cukup, terima kasih Oke, banyak. kembali lagi ke Irma. Terima kasih bila ada salah kata dari kelompok kami. Cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Oke, balik lagi ke saya. Ini sudah selesai presentasinya. Semoga apa yang telah dijelaskan dari 5 kelompok ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Oke, jadi saya akhiri presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ke-5 kelompok sudah menjelaskan dengan sangat bagus sekali ya, luar biasa kalian ya. Memang sebelumnya 2 pertemuan itu sudah kalian sudah belajar, terus sudah membuat mading juga, dan mungkin materi buat sendiri, jadi sudah sangat menguasai ya untuk
persiapan juga sangat bagus ya, luar biasa ya. Nah, di sini Ibu tidak akan banyak menyampaikan karena memang materi sudah sangat lengkap. Tadi ya ada definisi, ada ciri-ciri, ada dampak ya, dan juga contoh-contoh dari tiap materi per kelompoknya. Nah, di sini Ibu hanya menyimpulkan ya. Mungkin nanti menjadi suatu catatan jika memang ada yang kurang atau kurang tepat dalam pemahaman kalian ya. Yang pertama ya ini yaitu tadi globalisasi ya. Dilihat kalau kita lihat gambarnya semuanya namanya global itu dunia ya. Seperti bentuk global ya. Jadi namanya globalisasi, jadi definisi bisa dari siapa saja ahlinya, bisa kita simpulkan sendiri ya. Nggak harus terpaku pada satu pengertian terus kalian hafalin, enggak ya. Tetapi kita bisa menyimpulkan dari apa yang kita baca dari berbagai sumber manapun. Ini globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ya, ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Jadi globalisasi itu keliling ya, arus globalisasi itu mengelilingi dunia ini. Jadi apa yang sedang saat ini diperbincangkan oleh masyarakat dunia, nah itu berarti globalisasi. Kalau lagi ngehits di YouTube dan di TV tentang KDRT, Lesti, itu bukan globalisasi ya, ya, karena itu hanya terjadi di Indonesia. Kalau globalisasi itu di seluruh penjuru dunia. Boleh dikeluarkan contohnya? Ya. Jadi contohnya ini seperti pembelajaran kita ya. Kita sebagai pelajar kalian harus menguasainya ya. Bahkan di seluruh dunia kita harus mengikuti ya, jangan sampai tertinggal satu aplikasi pun nanti menjadi gaptek istilahnya ya gitu ya. Nah, pelajar saat ini sangat memerlukan banyak alat dan bahkan aplikasi-aplikasi di teknologi ini ya. Yang pertama ada laptop, ada Android ya, bahkan lebih di atas Android, iPhone sekarang ya. Ada aplikasi-aplikasi yang lain untuk pembelajaran, Google, YouTube ya, Ruang Guru, Quizzes, Google Meet, Google Classroom ya, dan lain sebagainya. Ini semua merupakan suatu contoh globalisasi ya. Lanjut ya. Dan contoh globalisasi yang negatif juga nanti ada kita bahas di selanjutnya ya. Kedua, Ibu menyimpulkan saja tentang modernisasi. Sebelumnya Ibu tanya dulu, siapa yang tahu apa perbedaan dari modernisasi dan globalisasi? Jadi kalau globalisasi itu kan mendunia ya, mau baik, mau buruk, mau positif, mau negatif, itu seluruh dunia saat ini sedang mengikutinya. Sedangkan modernisasi ini selalu ke arah maju. Jadi dari tradisional berubah menjadi modern. Dan tidak dirasakan oleh seluruh penduduk dunia. Tetapi mungkin namanya kemajuan itu bertahap ya. Mungkin daerah yang satu sudah maju, sudah pakai traktor. Tadi ya contohnya ya dibahas ya di kelompok 2 ya. Tapi ada daerah lain yang masih pakai kerbau ya. Kalau modernisasi mungkin gitu. Tapi kalau globalisasi itu ya saat ini seperti apa ya? Kita harus menerimanya. Nah, nanti bagaimana caranya kita untuk bisa tidak terjerumus ke dalam arus globalisasi yang negatif nanti akan dijelaskan selanjutnya. Ya, nah contoh dari modernisasi kan tadinya kalau transportasi itu ya kita nggak mungkin kan sekarang dari Jakarta mau ke Surabaya naik delman ya. Kalau zaman dulu kan ada delman ya, naik sepeda bisa ya. Kalau sekarang kan apalagi di kota besar pasti pakainya yang minimal kaki motor ya. Terus kalau mau jauh, mau mudik misalnya ke Surabaya biar lebih cepat ya, jadi bisa pakai pesawat. Jadi modernisasi pemikiran orang atau inovasi itu selalu berkembang ya, selalu berkembang mengikuti kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat kira-kira saat ini apa. Misalnya kita mau pergi umroh atau pergi haji ya, nggak mungkin kita naik kereta atau bis ya, karena kan melewati banyak pulau dan laut ya, naik pesawat aja biar cepat gitu ya. Berikutnya
hedonisasi yang negatif ya, dari mulai kelompok 3 ke sana. Westernisasi, jika melihat gambar seperti ini ya, berarti itu sudah banyak ya kita jumpai ya. Bisa Farel lihat, mungkin temannya ada yang begini Farel? Ada, Farelnya Bu, Farelnya Bu. Oh, Farelnya. Iya. Jadi kalau kita ibu pulang sekolah tuh kan suka lihat di pinggir jalan tuh ya. Ada yang pakaiannya hitam-hitam, rambutnya pada jujur-jujur ke atas ya. Nah, rambut nanas kata Siti ya. Kadang pakai motor Vespa yang banyak botol. Ya. Nah, itu sebetulnya mereka mengikuti siapa ya? Mungkin di luar negeri itu ada gaya-gaya yang semacam ini ya, seperti musik karena artis musik apa ya namanya? Rock. Nah, itu jadi orang itu kadang nggak tahu tapi mengikuti ya. Kadang mereka itu juga berperan seperti ini ya. Di luar negeri itu tidak sesungguhnya orang berpakaian seperti ini, tapi karena mereka tuntutan pekerjaan sehingga berpakaian seperti apa dicontoh oleh kalangan masyarakat kita yang nggak tahu terkadang ya. Tapi sehingga menjadi suatu kehidupan mereka. Nah, jadi westernisasi itu namanya west itu barat, gaya hidup yang mengikuti kebarat-baratan ya. Tetapi nggak hanya ke penampilan fisik saja, tetapi mereka juga ke gaya hidup perilakunya sehari-hari. Contohnya apa coba? Ya, yang lagi sekarang anak muda sangat sukai itu adalah drama Korea ya. Tidak tertinggal satu episode sedikit pun ya. Selalu melihat film-film drama Korea yang sedang ngehits ini. Sampai foto DP-nya juga artis Korea ya. Setelah dicermati, oh seperti muka bukan orang Indonesia. Oh, berarti dia sangat mengagumi sehingga menjadikan fotonya, foto DP ya. Begitu ya. Ya, yang keempat yang kita bahas konsumerisme, namanya juga konsumtif tadi ya, banyak disebutkan oleh kalian. Konsumtif itu daya beli. Konsumerisme suatu paham yang membeli barang terus-terusan ya. Tidak ada berhentinya, berarti punya uang terus ya, harus orang yang sangat kaya ya. Yang menerapkan paham konsumerisme. Jadi adanya keinginan untuk membeli tetapi tidak melihat itu butuh apa enggak sih ya. Jadi HP sudah canggih, pengen beli lagi karena mengikuti modelnya, tipenya yang terbaru. Nah, itu konsumerisme namanya. Nah, hal ini membuat kehidupan kita menjadi tidak hemat, bahkan tidak bisa menabung ya, boros, menghamburkan uang. Contohnya ya, kalau ada barang-barang mewah di mall itu selalu kepengen beli ya, apalagi kalau diskon besar-besaran langsung ya. Ya, sekarang kan sudah berubah mallnya jadi mall offline menjadi online Oke, selanjutnya nah, yang terakhir ini ya, yang sangat sebetulnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia. Kalau hedonisme, karena hedonisme ini sudah sangat bebas ya, kehidupan yang sangat bebas, yang sangat kesenangan ya, yang dia itu berperilaku hanya untuk menikmati kesenangan ya, seperti main di diskotik ya, karaoke, nah ya, belanja ke mall, pokoknya serba yang senang-senang saja. Nggak mau mikir, nggak mau belajar ya, nggak mau patuh terhadap aturan-aturan agama, aturan keluarga, bahkan mungkin meresahkan masyarakat karena kerjaannya minum-minuman ya. Nah, ini sangat tidak cocok sebetulnya di Indonesia ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa terhindarkan dari kesemuanya itu ya? Iya, bagus ya. Bagaimana caranya kita terhindarkan dari hal yang negatif itu? Iya. Yang pertama yaitu membentengi diri dengan agama. Ya, tentu saja agama semuanya mengajarkan hal yang baik ya, mengajarkan apa yang diperintahkan dan mengajarkan juga apa yang dilarang. Jadi kira-kira kehidupan semacam seperti hedonisme itu dilarang
budaya asing. Jadi jika ada gaya hidup asing masuk ke negara kita, ya masuk ke dalam kehidupan remaja kalian saat ini, kalian saring dulu, jangan semuanya diterima ya. Seperti gaya hidup ya kak tadi, minum-minuman, narkoba itu kan tidak sesuai dengan kehidupan kita ya. Keempat, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Tadi ada yang menjelaskan Pancasila ya. Karena kan dalam Pancasila itu sudah diatur kehidupan masyarakat Indonesia harus seperti apa. Yang pertama berketuhanan, yang kedua berkemanusiaan dan lain sebagainya ya. Kelima, meningkatkan daya potensi nasional. Jadi lebih baik kita membeli misalnya batik ya, sandal-sandal kulit yang asli dari Garut, misalnya makanan-makanan tradisional yang dikerjakan oleh orang-orang Indonesia asli, ya. Iya, sebelah Tua. memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan ya. Jadi teknologi jangan dipakai, jangan disalahgunakan, tapi dipakai dengan hal yang tepat sasaran ya. Ketujuh, meningkatkan pengembangan usaha mikro tadi katanya ya, belinya sebelah aja. Makanan khas orang mana? Iya, jadi jangan makan hamburger, pizza ya. Untuk makannya sebelah aja terus. Sama ini Bu. Oh, sama restoran. Ya, iya deh. Berikutnya, ya, memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional ya. Jadi kerjasama internasional, kerjasama antar dua negara ya, mungkin tentang perdagangan, bisa tentang ekonomi ya. Jadi apa yang sebetulnya negara apa ya, inovasi dari negara lain yang masuk ke Indonesia itu tidak semuanya juga buruk, tapi kita harus mungkin kalau dari segi ekonominya itu juga bagus ya, perdagangannya juga bagus. Kalau kita tidak bisa mengekspor hasil pertanian kita, ya juga negara Indonesia ini nanti tidak bisa memiliki pemasukan bagi negara ya. Jadi ada bagus, ada positifnya, ada juga negatifnya, gitu ya. Apakah ada yang ditanyakan? Ibu dulu Bu. Nah ya, mungkin kesimpulan dari Ibu sampai di situ. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya. Untuk yang terakhirnya, untuk pembelajaran ke depan nanti juga hari ini kalian bisa mengisi Padlet. Sudah Ibu kirimkan ya di sisa waktunya, ada Padlet yang Ibu kirim di GC, bisa diisi. Jadi refleksi pembelajaran, jadi cuma nanya bagaimana pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan Anda ya, tentang apa, bagaimana perasaan Anda yang mengikuti belajar hari ini. Enggak tentang materi lagi ya. Dan materi udah, Padletnya tentang itu, dan juga penugasannya ada ya di GC, di file itu untuk di rumah ya. Penugasannya nanti untuk di rumah dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, silakan sisa waktu bisa kalian mengisi Padlet. Ada yang tanyakan sebelumnya? Enggak, ada yang mau ngasih pantun lagi katanya. Ali mau nanya apa? Globalisasi, modernisasi, ya, globalisasi, modernisasi sebetulnya itu sudah bahasa kita ya, jadi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa luar negeri ya mungkin pakai bahasa Inggris ya. Westernisasi itu kalau masih westernisasi berarti belum kita, masa kita nggak mau kata-kata kebarat-baratan. Jadi masih, kalau globalisasi, modernisasi sudah menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau westernisasi mungkin bisa kita baca lagi, buka-buka lagi dari mana negaranya. Westernisasi, hedonisme dan konsumerisme. Ya, Ibu yang bertanya kan itu kan, kalau westernisasi itu kan kita yang kayak berpacu pada dunia barat ya Bu ya. Terus kalau misalnya ada nggak sih Bu negara yang emang berpacu kepada kita, Indonesia? Negara yang mengikuti Timor ini ya. Mengapa kita itu berkiblat ke barat-barat? Sebetulnya kita itu memang harus
mengiblat ke negara maju. Jadi kalau kita itu negara kan berkembang, jadi harusnya memang kita mengikuti negara yang sudah maju. Negara maju mana aja? Ya dalam geografi. Singapura, mana lagi? Jepang, mana lagi? Amerika. Ya, utama adalah negara Amerika itu kan merupakan negara adidaya ya, sampai ke kurs mata uang saja kan kita itu mengikuti dolar ya. Jadi yang dicontoh di negara Amerika itu bukan hal negatifnya, tetapi hal positifnya seperti teknologi informasinya, sistem pendidikannya ya, pertukaran pelajarnya itu bagus sekali. Misal Siti tahun berapa nanti akan bertukar pelajar ke Amerika, itu suatu hal yang sangat bagus ya. Jadi kita itu berkiblatnya ke negara-negara yang maju. Kalau negara maju berkiblat ke kita berarti penurunan Siti. Ya, paham nggak? Jadi kita berkiblat ke negara maju, Amerika, Jepang, dan lagi Singapura. Kalau Amerika disuruh mengikuti seperti kita, sepertinya sih nggak mau ya, karena kita kan masih sangat tertinggal dibanding mereka ya dalam